Terdengar jelas? Mohon izin Ibu, apa suara Tiara jelas Ibu? Suaranya kecil. Udah jelas Ibu? Eh, Kalau di saya kecil, kalau di ibu-ibu yang lain gimana? Bisa digedein dikit mungkin. Halo, udah Bu? Ya, lumayan. Izin Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-Ibu semua, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Hersa Himawan selaku Ketua PIK UP3 Pringsewu. Yang terhormat Ibu Risma Gultom selaku Ibu MULP Liwa. Yang terhormat Ibu Dr. Arlentina Simamora selaku narasumber acara kita pada malam hari ini. Kemudian yang terhormat para tamu undangan Ibu PIK UP3 Pringsewu yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan untuk kita semua, sehingga kita bisa melakukan kegiatan rutinitas kita yang dipertemukan kembali dalam kegiatan yang telah kita rencanakan pada malam hari ini, yaitu diabetes dan gaya hidup masa kini. Dan tentunya tidak lupa pula salawat beriringan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Ibu sekalian, izin saya menyampaikan tentatif pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua pembacaan doa oleh Ibu Lili Ivan Triono, dilanjutkan dengan himne Mars Peak, dilanjutkan dengan sambutan oleh Ibu MULP Liwa yaitu Ibu Risma Gultom, dilanjutkan sambutan oleh Ibu Ketua PIK PLN UP3 Pringsewu yaitu Ibu Ersa Himawan, dilanjutkan dengan paparan terkait diabetes dan gaya hidup masa kini oleh Dr. Arlentina Simamora, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan foto sesi bersama, dan juga rangkaian terakhir yaitu penutup. Baik Ibu-Ibu semua, sebelum memulai kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa akan dipandu oleh Ibu Lili Ivan Triono. Kepada Ibu, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu. Marilah sejenak kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Doa akan saya bacakan menurut agama Islam. Bagi yang berkeyakinan lain dapat menyesuaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami persembahkan kepadamu atas segala limpahan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersilaturahmi dalam kegiatan pertemuan rutin PIKK PLN UP3 Pringsewu. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini membawa hikmah dan manfaat sebagai upaya kami untuk memperkuat tali persaudaraan di antara kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami dari kesalahan dan kehilafan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami dan keluarga kami kesehatan dan keselamatan. Berkahilah kami rizki yang halal dan manfaat. Jauhkanlah kami dari fitnah, mara bahaya, dan bencana. Ya Allah, ya Mujibas Sailin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Sungguhnya hanya kepadamu kami melabuhkan doa dan harapan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Semoga dengan pembacaan doa tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, Ibu, mungkin izin Tiara menyampaikan sedikit bocoran bahwasannya nanti akan ada door prize untuk ibu-ibu. Door prize ini berupa voucher listrik atau GoPay. Jadi nanti pemenangnya bisa memilih salah satu. Jadi
diharapkan jangan sampai kelewatan untuk sesi door prize nanti. Baik Ibu, untuk sesi kedua yaitu sambutan dari Ibu MULP Liwa kepada Ibu Risma Gultom. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Ibu Tiara Aldo selaku pembawa acara kita. Selamat sore menjelang malam Ibu-ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun. Ya pun. Oke. Yang terhormat Ibu Ketua PIKK UP3 Pringsewu, Ibu Ersa Himawan. Yang terhormat Ibu Ketua PIKK ULP atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Dr. Arlentina Simamora selaku narasumber kita pada hari ini, serta yang saya sayangi, seluruh ibu-ibu PIKK UP3 Pringsewu yang sudah hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam acara pertemuan rutin PIKK UP3 Pringsewu dalam keadaan sehat. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta, terlebih untuk ibu-ibu ULP Liwa yang ikut turut membantu dalam kesuksesan acara kita ini. Dan terima kasih kepada Ibu Dr. Arlentina Simamora selaku narasumber yang berkenan hadir hari ini. Hari ini Ibu Dokter akan memberikan ilmu tentang diabetes mellitus serta gaya hidup masa kini. Semoga ilmu yang akan dibagikan nanti bisa bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, serta lingkungan kita. Demikian sambutan dari saya. Waktu dan layar saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu MULP Liwa. Selanjutnya akan dimulai himne dan juga march pick.
persatuan dan kesatuan, jalin erat kebersamaan. Semangat berkarya, PIKK, maju bergerak jaya selamanya. Kokohkan persatuan dan kesatuan, jalin erat kebersamaan. Semangat berkarya, PIKK, maju bergerak jaya selamanya. Maju bergerak jaya selamanya. Baik, mohon maaf Ibu, tadi seharusnya Mars dulu dan himne baru sambutan dari Ibu MULP Liwa. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Ibu Ketua PIK PLN UP3 Pringsewu, yaitu Ibu Ersa Hermawan. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Bangga mana lagi, memang manis. Senang Cakep. bertemu dengan ibu-ibu yang manis. Saya sapa dulu ya, yang saya hormati ibu-ibu asisten manajer, ibu admin UP3 Pringsewu. Yang saya hormati juga ibu-ibu MULP yang sudah hadir ya di sini ya. Ini saya pakai dua nih zoomnya. Ada Bu Ades ya, Bu Sadikin, Bu siapa lagi ya? Ada ya. Terus yang spesial narasumber kita, Dr. Arlentina B. Simamora. Salam kenal Ibu, selamat datang di pertemuan rutin PIKK UP3 Pringsewu. Salam kenal juga Ibu. Nah, yang saya banggakan juga Ibu Risma Gultom beserta seluruh jajaran panitia pada malam ini ya dari ULP Liwa ya Bu. Terima kasih atas acara malam ini ya. Nah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam acara pertemuan rutin PIKK UP3 Pringsewu dengan tema diabetes dan gaya hidup masa kini. Ini temanya alhamdulillah ya Bu, bagus sekali Bu Dokter. Mohon nanti penjelasannya seperti apa gaya hidup masa kini yang bisa menyebabkan diabetes ya. Karena dari kecil saja ya sudah banyak ya anak-anak yang bisa terkena penyakit diabetes ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Dokter nanti bermanfaat untuk kita semua ya Ibu-ibu ya. Mari kita sama-sama menyimak dan mengambil ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dokter. Ibu-ibu, mungkin ini pertemuan saya terakhir ya Ibu-ibu, karena Bapak dapat SK. Semoga PIKK UP3 Pringsewu semakin menyala, semakin sukses, semakin kompak semuanya ya Ibu-ibu. Terus saya insya Allah lah semuanya ibu-ibu ini punya apa ya, punya banyak hal potensi yang bisa dikembangkan di UP3 Pringsewu ini ya, terutama di IPIKK-nya. Terima kasih untuk semuanya. Udah jangan lanjut aja dulu ya ke acara selanjutnya. Terima kasih dari saya sekian. Terima kasih untuk Ibu Dr. Arlentina dan Ibu Risma Gultom atas kesempatan pada malam ini ya. Semoga acaranya bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hersa Himawan yang telah memberikan arahan. Selanjutnya, mari kita dengarkan paparan terkait diabetes dan gaya hidup masa kini oleh pemateri kita, yaitu Ibu Dr. Arlentina Simamora. Kepada Ibu Dr. Arlentina Simamora, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tiara ya.
Selamat malam semuanya ibu-ibu. Selamat malam. Malam. Apa dulu ya? Ini kayaknya agak tegang kita biar agak cair dulu ya. Jadi kenalan dulu saya Dr. Arlentina binti Folia Simamora, panggilannya Dr. Tina. Nah, sebelumnya saya menamatkan sekolah saya di S1 di Unila di Bandar Lampung ya. Kemudian pindah melanjutkan studi saat ini di Universitas Brawijaya di program studi ilmu penyakit dalam. Jadi mungkin nanti kita lebih ke sharing ilmu ya. Saya senang sekali dan bersyukur diberikan kesempatan. Di sini saya ketemu dengan ibu-ibu yang pengen belajar gitu ya, pengen belajar karena apa? Karena diabetes itu sebenarnya dekat dengan dunia kita sehari-hari. Bisa saja orang tua, kemudian ada keluarga yang terkena diabetes. Jadi mungkin kita sharing ilmu. Jadi saya dipercayakan oleh ibu-ibu PIKK PLN untuk menyampaikan salah satu materi tentang diabetes. Mungkin nanti saya dibantu share screen oleh Bu Risma ya. Oleh saya, Bu. Iya, boleh. Terima kasih, Mbak. Sarah. Ini. Ya, oke. Next slide. Oke, jadi yang pertama kita sama-sama bahas, sebenarnya diabetes itu eh, ada berapa? Jadi kadang-kadang kalau orang awam itu bilang ada diabetes kering ya dok, atau ada diabetes basah ya dok. Nah itu biasa sekali ya diungkapkan di lingkungan. Nah sebenarnya diabetes itu ada beberapa tipe. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1, kemudian diabetes mellitus tipe 2. Nah ini yang paling banyak ya di Indonesia. Kemudian ada juga diabetes mellitus gestasional. Nah, ini biasanya pada ibu-ibu yang hamil. Jadi awalnya tidak punya diabetes, tapi kok pada saat hamil trimester 2, 3, gula darahnya tinggi. Kemudian ada diabetes tipe lain. Nah, tipe lain ini di luar dari diabetes tipe 1 dan tipe 2. Jadi ada orang-orang yang kalau dikenal dengan diabetes late onset. Jadi pada saat di usia dewasa muda, ketahuan kadar gula darahnya tinggi. Jadi ini masuk dalam diabetes mellitus tipe lain. Lanjut. Kemudian bagaimana mengetahui penyakit diabetes mellitus secara dini? Nah, jadi kalau ibu-ibu yang pertama ada gejala utama atau gejala tambahan namanya. Gejalanya apa saja? Nah, yang paling sering itu ada 3 gejala. Yang paling umum yang pertama cepat lapar, kemudian rasa cepat haus, kemudian buang air kecil secara berlebihan. Nah, terutama apabila malam hari, kadang-kadang pasien itu datang, dokter saya kok malam-malam itu suka jadi susah tidur karena buang air kecilnya frekuensinya jadi lebih bertambah daripada biasanya. Kemudian orang-orang yang mempunyai faktor resiko penyakit diabetes mellitus. Jadi misalnya ada orang tua, ayah atau ibunya atau saudara kandung yang menderita diabetes mellitus. Kemudian pemeriksaan kadar gula darahnya menunjukkan hasil yang pertama, gula darah puasanya lebih sama dengan 126 dengan kondisi puasa minimal 8 jam. Atau pemeriksaan gula darah di atas sama dengan 200. Jadi ini kalau tidak puasa ya, diberikan diberikan beban glukosa oral. Jadi dikasih asupan makanan setelah puasa, 2 jam setelahnya diperiksakan gula darahnya lebih sama dengan 200. Atau ada juga pasien-pasien yang misalnya kita nggak tahu sebelumnya, nggak pernah kontrol, nggak pernah datang ke puskesmas, nggak pernah ke klinik. Pada saat diperiksa gula darahnya di atas 200 dengan keluhan-keluhan krisis seperti pasiennya tidak sadar. Atau yang sekarang ada metode yang cukup baru juga ya, kalau di masyarakat awam diperiksakan yang namanya kadar HbA1c di atas sama dengan 6,5. Nah, ini pasien-pasien atau dengan orang-orang yang terdiagnosis dengan kadar gula darah seperti ini, kemudian ada gejala-gejala yang 3 utama tadi, kemudian ada riwayat keluarga yang dengan diabetes. Nah, ini harus saya sarankan untuk
untuk periksa lanjutan ke dokter, boleh ke klinik atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Lanjut. Nah, kemudian tadi kita bahas ya sedikit tentang diabetes mellitus tipe 1. Nah, kalau diabetes mellitus tipe 1 ini, jadi kalau di diabetes mellitus tipe 1 ini, produksi insulin atau hormon yang mengatur kadar kadar gula darahnya itu tidak diproduksi dengan baik. Nah, istilahnya pabriknya itu tidak bagus produksinya ya. Nah, jadi orang-orang dengan DM tipe 1 ini biasanya ini orang-orang yang dewasa muda. Nah, dewasa muda atau ada di usia anak-anak. Nah, ini biasanya membutuhkan pemberian insulin seumur hidup karena memang produksinya itu tidak ada dari tubuhnya, gitu ya. Lanjut. Nah, lalu bagaimana dok kalau misalnya kita tahu anak-anak kan kadang susah ya dok ya memantaunya gimana ya untuk tahu kira-kira ini anak saya apa kira-kira diabetes atau tidak gitu. Nah, biasanya anak-anak dengan diabetes tipe 1 ini biasanya penurunan berat badannya itu drastis. Jadi kemudian anaknya mudah haus dan sering merasa lapar. Ini sama ya seperti gejala pada orang dewasa tadi. Kemudian yang paling gampang itu biasanya infeksi kulit berulang. Anaknya lekas marah dan prestasi sekolah biasanya menurun ya. Mungkin anaknya sebelumnya ini berprestasi bagus, tapi kok tiba-tiba berat badan turun, prestasi anak juga berkurang, kemudian infeksi kulit, terus ada keluhan mengompol, kemudian gatal-gatal pada area kemaluan. Nah, ini biasanya ada infeksi jamur pada kemaluan pada anak-anak ya, ini paling sering. Lanjut. Nah, kalau misalnya anaknya terdiagnosis DM tipe 1 bagaimana? Nah, setelah dibawa ke dokter, nah yang harus kita terapkan pada usia anak-anak, nah ini yang harus ditanamkan pada orang tua. Jadi gunakan insulin setiap hari seumur hidup karena memang dari insulin tubuhnya itu tidak dihasilkan. Nah, jadi memang harus pemberian suntikan insulin. Kemudian motivasi anaknya untuk patuh berobat dan juga melakukan kontrol. Kemudian atur pola makan anak sesuai dengan kebutuhan kalori. Terus ajarkan anak untuk rutin berolahraga dan jangan lupa lakukan cek gula darah sewaktu secara rutin. Lanjut. Nah, ini tadi yang kita bahas di awal ya. Jadi, gejala utama atau klasiknya itu ada 3. Sering kencing, cepat lapar, dan sering haus. Kemudian, berat badan menurun secara cepat tanpa penyebab yang jelas. Kemudian, rasa kesemutan yang sering muncul. Gatal di daerah kemaluan, terutama yang wanita ya, ini biasanya paling sering mengeluh, dok kok area area kewanitaan saya sering keputihan, terus berat badan saya juga banyak menurun. Nah, ini keputihan pada wanita sering. Kemudian luka yang sulit sembuh. Jadi biasanya kan kalau misalnya ada luka gitu nggak lama setelah itu perdarahannya gampang berhenti dan lukanya pasti sembuh. Tapi kok di orang diabetes ini memang lukanya lebih lama sembuh daripada orang biasa. Kemudian bisul-bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, mudah mengantuk, atau pada laki-laki sering mengeluh adanya impotensi pada pria. Lanjut. Oke. Faktor resikonya apa saja? Jadi ada faktor resiko ada 2 ya ibu-ibu ya. Jadi yang tidak bisa diubah. Kalau yang tidak bisa diubah itu memang usia ya. Kalau usia kan kita tidak bisa merubah-ubah lagi ya. Usia di atas 40 tahun, kemudian ada riwayat keluarga dengan diabetes, riwayat kehamilan dengan diabetes, atau ibu yang melahirkan dengan berat badan bayi yang cukup besar, jadi lebih dari 4 kilogram. Nah, itu biasanya di screening untuk melihat kadar gula darahnya. Kemudian ada juga ibu-ibu yang melahirkan dengan riwayat bayi dengan berat badan yang rendah di bawah 2,5 kilogram. Nah, ini juga biasanya kita screening, kita follow up, kita lihat kadar gula darah ibunya. Lanjut. Kemudian apa faktor resiko yang bisa kita ubah? Nah, kalau tadi ada yang tidak bisa diubah, nah kalau ini yang bisa kita ubah bersama. Nah, yang pertama harus mencapai berat badan yang ideal. Nah, berat badan ideal itu bagaimana? Kalau untuk
eh, Indonesia itu normalnya untuk indeks massa tubuhnya 18,5 sampai 25. Jadi ya kalau bisa berat badannya dijaga agar tetap ideal. Kemudian harus tidak boleh kekurangan aktivitas fisik. Nah, berarti berolahraga, berolahraga. Nah, ibu-ibu ini sering tanya ke saya, dokter, saya kan di rumah itu udah nyuci, udah masak, udah ngepel gitu ya. Nah, itu kan sudah olahraga, dokter, gitu ya. Biasanya ibu-ibu tanyanya gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk olahraga itu memang harus aktivitas fisik, bukan aktivitas rutin harian. Jadi memang ada waktu bagi kita untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi terlepas dari aktivitas harian kita. Kemudian memantau kadar kolesterol. Nah, ini juga berkaitan ya. Jadi, hati-hati dengan kolesterol tinggi. Nah, ini juga bisa menyebabkan yang dinamakan sindrom metabolik yang akan berakibat juga dengan peningkatan kadar gula darah. Kemudian, nah, pasien-pasien dengan riwayat penyakit jantung ini perlu juga kita lihat. Kita lihat apakah karena rata-rata orang-orang dengan penyakit jantung ini memiliki kadar gula darah yang tinggi. Jadi biasanya orang-orang dengan penyakit jantung ini juga dilakukan pemeriksaan kadar gula darah rutin. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan kadar gula darah yang tinggi? Biasanya sering disertai dengan hipertensi, jadi tekanan darah yang tinggi. Jadi harus juga kita screeningkan atau kita periksakan tekanan darah pasien. Lalu untuk diet, nah, ini sekarang yang menjadi tantangan bagi kita semua ya. Memang kalau untuk makanan memang sekarang lebih gampang banyak yang fast food ya. Kemudian tinggi gula, apalagi yang gurih-gurih, yang lemaknya banyak, yang seratnya tidak banyak. Nah, ini juga mempengaruhi. Jadi faktor pola makan atau lifestyle kita. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan karena ini bisa memicu timbulnya diabetes. Jadi bukan hanya faktor keturunan saja, ternyata pola hidup kita ini juga bisa. Orang-orang yang tidak punya riwayat keluarga dengan diabetes, ternyata bisa terkena diabetes karena pola hidup yang tidak baik. Lanjut. Oke. Lalu dok, apa saja yang kita harus lakukan kalau saya sudah terdiagnosis diabetes ini gimana ya dok? Gitu ya biasanya ditanyakan. Nah, yang pertama tadi harus mengikuti edukasi penyuluhan konseling ya. Ya ini saya sarankan. Nah, bisa kemana? Bisa ke yang paling dekat itu pos pembinaan terpadu biasanya ada di puskesmas ya. Puskesmas, klinik Pratama, kemudian di rumah sakit. Kemudian jangan lupa mengatur pola makan sesuai dengan diet untuk makanan pasien diabetes. Kemudian melakukan olahraga fisik secara teratur. Jadi baik, benar, terukur, dan teratur. Jadi dok, apa saya olahraganya 1 kali seminggu aja cukup nggak dok? Tapi nanti saya olahraganya 5 jam deh dok. Ya nggak bisa ya jawabannya. Jadi jawabannya harus baik, benar, terukur, dan teratur. Nah minimal 150 menit dalam 1 minggu. Jadi kalau 30 menit, jadi 5 hari minimal sebenarnya kalau kita butuh untuk aktivitas olahraga. Kemudian kalau misalnya sudah terdiagnosis diabetes, sudah ketahuan diabetes, nah ini jangan lupa mengonsumsi obat secara teratur dan monitoring gula darah. Jadi ini harus dikontrol, boleh kalau misalnya ada alat di rumah untuk mengukur gula darah mandiri tidak apa-apa, itu lebih baik. Tapi ya kalau bisa sebulan sekali minimal ke fasilitas kesehatan. Lanjut. Oke. Nah, bagaimana dengan makanannya ya? Nah, makanan juga ada aturan yang dinamakan 3C. Jadi jumlah, jenis, dan jadwalnya harus diperhatikan. Jumlahnya apa? Nah, jumlah makanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan berat badannya. Nah, jadi nanti pasien-pasien diabetes sebaiknya itu nanti dikonsultasikan ke bagian gizi. Karena kebutuhan kalori tiap-tiap orang berbeda. Saya beda dengan ibu, beda dengan bapak, beda dengan anak-anak. Jadi ini harus dihitungkan jumlah kalorinya. Kemudian disesuaikan dengan konsep
piring makan model T. Nah, ini jadi harus ada karbohidrat, harus ada proteinnya, harus ada seratnya. Jadi tidak boleh hanya karbohidrat saja gitu ya. Jadi makanannya harus komplit. Kemudian jadwal makannya. Jadwal makannya terdiri dari 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan mengikuti prinsip porsi kecil. Nah, jadi orang diabetes itu bukan tidak boleh makan, malah makannya harus dibuatkan jadwal. Karena tadi kalau kita sama-sama ingat tadi cepat merasakan lapar. Nah, jadi biasanya di sela-sela makan besarnya diselipkan makanan selingan. Nah, apa yang harus kita hindari agar tidak terjadi komplikasi diabetes? Nah, ini ya. Jadi, ini juga sering sekali menjadi salah persepsi. Jadi, kadang-kadang pasien itu atau bapak ibu datang ke fasilitas kesehatan, dokter kok saya sudah makan ngikutin porsi makan, tapi kok gula saya masih belum bagus ya, dok, gitu ya. Nah, ternyata ada makanan-makanan yang memang memiliki kadar gula yang tinggi, termasuk buah-buahan. Jadi, buah-buahan seperti misalnya semangka. Nah, itu kadar gulanya itu memang cukup tinggi ya, sama seperti anggur misalnya. Nah, itu juga kan dominan manis ya. Lalu biasanya apa ya, Dok, yang saya sarankan kalau untuk penderita diabetes? Ya mungkin yang kadar gulanya tidak terlalu banyak, misalnya pepaya, salak, melon, jeruk, bengkoang, apel. Nah, itu tidak terlalu banyak ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi alternatif buat keluarga kita yang menderita diabetes. Kemudian hindari buah-buahan musiman dan yang diawetkan. Nah, buah-buah musiman itu apa misalnya? Mangga. Nah, seperti itu ya, itu kadar gulanya memang cukup tinggi. Kemudian buah-buah yang diawetkan. Nah, kalau kita lihat di supermarket itu ada beberapa buah yang dimasukkan ke dalam kemasan ya, di kaleng ya gitu ya. Nah, itu biasanya sudah ditambahkan zat pemanis. Jadi memang kadar gulanya lebih tinggi gitu ya, kira-kira. Nah, ini tips hidup sehat bagi penyandang diabetes. Jadi, batasi makanan berikut dan sangat baik jika dapat dihindari. Nah, makanan apa saja yang mengandung banyak gula sederhana? Nah, itu tadi ya, gula pasir, kemudian gula Jawa, gula aren, nah sirup ya, sirup, kemudian selai, jeli atau agar atau puding manis, manisan buah, susu kental manis, es krim, kue-kue manis, dodol, cake, dan coklat. Nah, ini gulanya sederhana dengan kadar gula yang tinggi. Nah, ini sebaiknya dihindari ya. Kemudian, makanan yang mengandung banyak lemak. Nah, jadi memang idealnya itu kita untuk orang-orang yang dengan diabetes, nah kita lebih memilih eh, makanan rebusan ya atau dikukus. Nah, itu menghindari terlalu banyak konsumsi lemak. Kemudian makanan-makanan yang cepat saji. Nah, ini juga sebaiknya dihindari. Dan makanan-makanan yang mengandung banyak natrium karena tadi seperti yang dijelaskan di awal karena biasanya disertai dengan hipertensi. Jadi, untuk makanan-makanan seperti ikan asin, telur asin, kemudian makanan kaleng atau yang diawetkan ini sebaiknya dihindari. Jadi, lebih baik makan makanan yang alami dengan kadar gula yang tidak terlalu tinggi. Lalu kalau misalnya pengen manis, pengen gula gimana dok? Saya suka ngopi, suka ngeteh gitu, tapi pengennya agak manis. Nah mungkin alternatifnya bisa pakai gula jagung ya. Seperti sekarang sudah banyak merek ya, jadi itu kadar gulanya lebih rendah dibandingkan kalau menggunakan gula pasir. Lanjut. Oke, sudah habis ya. Materinya tentang diabetes seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya ibu-ibu ada pertanyaan atau mungkin sharing atau mungkin ada keluarga atau ada yang terdiagnosis diabetes nggak apa-apa ya kita sama-sama sharing ilmu di sini biar mungkin nanti ada hal yang mungkin ibu-ibu belum ngerti boleh ditanyakan nanti ya mungkin di sesi tanya jawab kita ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dokter Arlentina untuk sharingnya.
Saatnya Ibu memasuki sesi tanya jawab. Ada 2 pertanyaan nantinya dari dokter kita dan juga ada 2 pertanyaan dari para audiens. Nah, untuk 2 pertanyaan yang dari narasumber ini, nanti apabila dari ibu-ibu ada yang bisa menjawab, kita akan memberikan door prize dan juga nanti untuk 2 audiens yang juga memberikan pertanyaan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada ibu dokter mengenai diabetes, juga akan mendapatkan door prize. Untuk pertanyaan pertama, nanti bagi ibu-ibu yang bisa menjawab bisa angkat tangan. Pertanyaan pertama itu, apa yang harus kita lakukan apabila terdiagnosis diabetes mellitus? Apa yang harus kita lakukan apabila terdiagnosis diabetes mellitus? Apakah dari ibu-ibu audiens ada yang bisa menjawab? Ayo Bu, tadi. Baik, Ibu Janik Royhan dari UP3 Pringsewu, silakan. Oh ya Ibu Janik, ini kita dengar sama-sama dulu ya Mbak ya. Halo dokter dan ibu-ibu, Halo. yang Ya. harus dilakukan apabila kita terdiagnosa DM tadi, diabetes mellitus. Yang pertama, edukasi atau konseling, ya bisa di puskesmas, di klinik ataupun di rumah sakit. Kemudian mengatur pola makan, harus yang sehat-sehat saja. Kemudian olahraga fisik, dan olahraga fisik ini tentunya berbeda dengan kegiatan sehari-hari kita di rumah. Paling minimal 30 menit per hari. Kemudian tentu saja dengan obat-obatan dan monitoring secara berkala. Tadi kalau nggak salah 5 bulan sekali ya. Ya, begitu yang saya tangkap tadi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih jawabannya Ibu Janik. Tiara kembalikan lagi kepada Ibu Dokter. Oh ya. Bagaimana Ibu Dokter Tina? Eh, Bagus ya jawabannya ya, Bu Jani. Sebagian besar sudah tadi sudah dijelaskan, edukasi benar sekali ya. Jadi yang pertama itu, kenapa saya bilang edukasi ini penting? Karena untuk menerima kenyataan terdiagnosis kencing manis itu berat, benar nggak Ibu-Ibu? Iya, itu ya tantangannya ya. Kalau kita, keluarga kita atau kita sendiri itu bagaimana menerima dokter, ibu saya kaget, ibu saya shock. Karena selama ini kok nggak pernah sakit apa-apa, kok sekarang dibilang gula darahnya tinggi gitu. Nah, rata-rata seperti itu, nggak pernah kontrol soalnya. Jadi pas taunya pas sakit. Nah, jadi edukasi itu menjadi salah satu yang paling penting. Tadi sudah disampaikan dari Bu Jani ya, edukasi. Karena kita selanjutnya itu harus kontrol rutin tadi. Cuman tadi ada kurang sedikit ya Bu Jani ya. Tadi kontrolnya 5 bulan kelamaan ini ya. Salah. Jadi ya enggak apa-apa. Nah kontrolnya itu sebaiknya setiap bulan. Kenapa? Karena gini. Kenapa? Apa dokternya harus, kan saya sudah punya alat cek gula sendiri dokter. Biasanya agak ngeyelnya gitu ya ibu-ibu. Dok, saya udah punya alat, ngapain saya datang gitu? Kayaknya kemarin gulanya bagus-bagus aja saya periksa di rumah gitu ya, rata-rata. Nah, tetapi gula darah kita ini ternyata berfluktuasi. Jadi, gula darah kita pada saat pagi, ibu-ibu sendiri juga pasti ngalami. Kalau makan pagi itu biasanya kurang selera ya. Rata-rata itu banyak orang makannya kalau nggak di porsi siang, porsi malam. Nah, sebenarnya gula darah kita itu berfluktuasi. Pagi itu ya kadang ini, kadang besoknya makannya enak, kadang besoknya makannya nafsu makan yang nggak enak. Jadi sebenarnya naik turun. Nah, yang perlu kita waspadai ini, nah kadang-kadang kan tidak terkontrol. Kadang saya diundang makan ke rumah Bu Ersa misalnya. Oh Bu Ersa ini lagi ada acara, saya segan nggak makan. Jadi makanannya enak-enak gitu. Jadi saya makan Bu dokter gitu. Nah, gula darahnya tinggi lagi nih. Nah, itu yang harus kita, kenapa disuruh kontrol tiap bulan? Karena ada komplikasi dari diabetes. Tadi, misalnya apa dokter? Stroke. Kedua, penyakit jantung. Kemudian, apalagi yang paling sering? Nah, itu neuropati namanya. Mungkin kalau ada keluarga
yang lihat kok diabetes tapi kakinya jadi ini ya dokter, luka nggak sembuh-sembuh akhirnya diamputasi. Nah, ibu-ibu mungkin ada pernah tahu atau tetangga atau siapa gitu. Nah, itu komplikasi, salah satu komplikasi diabetes. Jadi diabetes ini sebenarnya bisa dikontrol tapi komplikasinya jahat ya ibu-ibu ya. Banyak sekali mengambil fungsi organ kita. Kemudian apalagi? Gagal ginjal. Nah, banyak pasien-pasien atau yang nggak tahu, nggak dikontrol gula darahnya, jatuh ke kondisi gagal ginjal, akhirnya harus cuci darah setiap minggu. Nah, jadi itu gunanya kita kontrol. Kontrol ketemu dokternya untuk sekalian dievaluasi. Ini ada komplikasi enggak? Jadi tidak cukup hanya gula darahnya yang dikontrol. Jadi gitu ya, ibu-ibu ya. Bukan karena apa-apa, memang bisa. Kalau kita periksa gula darah kita mandiri bisa, tetapi harus juga dimonitoring komplikasi yang mungkin terjadi. Gitu ya. Secara umum jawabannya sudah cukup baik ya. Mm-mm. Baik, terima kasih tambahannya Ibu Dokter. Untuk pertanyaan kedua, Ibu-ibu audiens, apa saja gejala-gejala yang muncul pada orang yang kemungkinan menderita diabetes mellitus? Apa saja gejala-gejala yang muncul kepada orang yang kemungkinan menderita diabetes mellitus? Apakah dari ibu-ibu ada yang bisa Waduh, menjawab? banyak ini kayaknya yang banyak ini. Yang mana duluan ini tadi, Mbak Tiara? Siapa duluan tadi, Ibu? Ayo, Mbak Tiara bingung ini. Aduh. Dipilih monggo, yang mana ini duluan? Mungkin pertanyaannya diubah aja kali ya dok, karena Oh banyak gitu. yang bisa jawab nih. Oh gitu. Berarti ini pada mendengarkan ini ya. Ya, saya ganti deh. Nah, tadi kalau saya sebutkan eh, ini aja deh. Tadi kan sudah saya sebutkan pemantauan gula darah. Nah, ini agak sulit sedikit ya. Nah, biar ini ketahuan nyimak atau enggak nih ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang kadar gula darah. Nah, kalau kita mau katakan orang diabetes, nah itu kadar gula darahnya sekitar berapa ya tadi ya? Ayo, ada yang kira-kira ingat nggak tadi ya? Bu Elsa duluan ini. Ya, silakan. Siapa nih Monggo. jadinya Mbak? Bu, kalau angkat Siapa ini tangannya, tadi angkat ya tangan yang duluan Ibu duluan ya? Elsa ini, Bu. Tapi suaranya suara Ibu Renita duluan. Oh gitu. Boleh Yang mana Bu duluan? Elsa Bu aja Elsa dulu dulu ya, Bu, Bu. nggak apa-apa. Ya, silakan Bu Elsa. Bu Izin off Elsa. cam karena sedang tidak memungkinkan ya dok. Oke. Ini tadi pertanyaannya kadar diabetes, kadar gula darah normalnya Ya, gitu ya dok ya. kadar gula darah kalau dicurigai menderita diabetes. Ayo. Maaf dok suaranya hilang. Oh iya ya, suara saya nggak kedengeran Maaf ya. dok bisa diulang. Nah, Iya. tadi kalau dikatakan kecurigaan diabetes, gula darahnya sekitar berapa ya tadi ya, Bu Elsa? Kalau tidak salah ya dok ya, Hmm. jika ada curiga diabetes itu kadar gula darahnya kurang lebih di atas 120 sampai 130 miligram per DL. Masih salah. Ayo ini banyak ini yang angkat tangan. Ayo masih salah, Silakan masih salah. Ibu Renita. Kita lempar dulu ini. Sebenarnya agak grogi soalnya tadi yang jawab kerja di puskes. Oh gitu. Tidak apa-apa, Apalagi saya dimaafkan. gitu cuma ibu rumah tangga. Kalau tidak salah tapi tadi nyimak, kalau belum Mm-mm. puasa itu, kalau belum puasa di atas 200, kalau setelah puasa di atas 130, 130 ya, 150 nggak tahu deh. 130, 126. Ada lagi, ini belum sempurna ya. Kayaknya masih ada yang angkat tangan ini. Kita kasih yang angkat tangan dulu ini Boleh kayaknya. Ibu Eci Eki.
Ibu Eci ini saya lihat. Mm-mm. Izin off cam ya. Iya, Bu. Oke, Nah, Ibu. kalau untuk pemeriksaan glukosa plasma puasa Mhm. itu besar dari 126 mg per dl. Tapi Ya, kalau yang enggak apa namanya setelah tes toleransi makan, iya glukosannya makan ya. yang enggak Mm. puasa itu besar dari 200 mg per dl. Nah, ini benar ya, benar ya apa yang disampaikan Bu Eci ini pemenangnya ya, berarti ya. Ya, jadi kalau kalau puasa, jadi ibu-ibu kalau diperiksa puasa, tapi pakainya plasma ya. Jadi kan ada yang stick juga ya itu ya. Kalau di puskes itu rata-rata di klinik itu yang di ujung jari itu ya ibu-ibu itu namanya kapiler. Nah, kalau yang plasma itu ya biasanya yang di pembuluh darah yang agak lebih besar, biasanya yang di lengan. Biasanya kalau pemeriksaan kesehatan lengkap, diambil darahnya dari area situ. Nah, kadar gula darah pada saat puasa lebih dari 126 atau pada saat makan atau nggak puasa di atas 200. Nah, itu sebaiknya kita lanjutkan pemeriksaan ke klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Nah, karena ya apalagi ditandai dengan tiga gejala utama tadi, cepat lapar, cepat haus, atau kencingnya lebih banyak dari biasanya frekuensi kencingnya ya. Dan ada keluarga yang diabetes itu menambah faktor risiko lagi. Jadi sudah benar ya tadi ya jawaban Bu Eci ya. Ya, terima kasih ya Bu. Sudah Baik, menyimak ini berarti ya. terima Makasih, kasih Bu Bu. Dokter Ya. Tina. Eh, sudah ada 2 pertanyaan yang dijawab dari ibu-ibu. Sekarang saatnya untuk 2 pertanyaan dari para audiens, dari ibu-ibu untuk Ibu Dokter. Ya, Silakan Ibu, 2 orang penanya. ini banyak yang raise hand ini Mbak Tiara. Yang mana dulu ini? Ya, yang pertama Ibu Dwi Yuda. Silakan Ibu. Ayo, Halo. monggo. Selamat malam, Bu Dokter. Selamat malam Ibu. Saya mau bertanya, jika penderita diabetes itu yang sudah lama gitu, nah setelah itu setahun ini, itu kemarin kan 300 mamanya, nah setahun ini dia periksa setiap bulan itu 170, 140 itu selama setahun nih, tapi tidak puasa itu dokter. Iya. Nah, yang saya pertanyakan, apakah itu masih harus meminum obat ataukah tidak? Itu, Oke, ya. itu baiknya terus bagaimana menurut Bu Dokter? Ya. Nah, ini sering sekali menjadi pertanyaan. Bagus ya pertanyaannya Ibu Dwi ya, karena sebagian besar memang seperti itu. Dokter, saya gula darahnya sudah normal. Saya perlu nggak dokter minum obat lagi? Apalagi kalau biasanya keluarga kita itu sudah minum obat lama ya Bu Dwi ya. Rata-rata itu bosen pasti. Benar sekali. Nah, jadi kalau gula darahnya itu tergantung ya. Jadi kalau memang gula darahnya itu 170 ya tadi ya Bu disampaikan 170 itu gula darah saat makan ya berarti ya kalau tidak puasa ya. Nah, gula darahnya itu 170 itu dengan obat atau tidak. Nah, kalau dengan obat berarti harus meneruskan obat, berarti terkontrol dengan obat ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dokter nggak minum obat, gula darahnya bagus. Gula darahnya di bawah 200. Nah, itu tetap harus kontrol. Jadi nanti dokternya yang mutusin. Karena tadi seperti saya bilang, ternyata diabetes ini tidak hanya berputar pada kadar gula darahnya saja, tetapi ada komplikasinya. Nah, jadi harus tetap kontrol nggak dokter? Harus tetap kontrol. Harus minum obat nggak? Kalau 170 tadi dengan obat, berarti obatnya diteruskan. Lalu gimana dokter kalau gula darahnya terlalu rendah pakai obat? Nah, ini juga sering menjadi pertanyaan. Dokter, pakai obat ini saya lemes. Terus gula darahnya saya punya alat di rumah dokter. Saya periksa kok jadi 80 dokter, gitu ya. Jadi Iya. saya takut minum obat, saya stop gitu. Nah, jadi
alangkah baiknya kalau ada kadar gula darah yang sangat rendah itu, nah itu dikonsultasikan lagi ke dokter. Jadi jangan buru-buru stop obat sendiri. Mm-mm. Nah, kenapa? Karena tadi saya bilang gula darah itu fluktuatif, naik turun. Nah, kalau misalnya nanti memang ada kondisi kadar gula darahnya yang terlalu rendah, misalnya dengan obat tertentu, nanti dokter akan mempertimbangkan, misalnya tadinya minum 2 obat, karena gula darahnya kok cenderung bagus, ya udah nanti kita coba stop salah satu, seperti itu ya. Nah, sama, nanti ada juga orang-orang yang menggunakan insulin. Nah, jadi insulinnya nanti mungkin akan dikurangi dosis oleh dokter. Jadi tetap kontrol dan kalau untuk pengurangan minum obat atau penghentian minum obat itu tetap harus kembali ke dokter. Karena nanti dilihat kondisinya yang lain. Biasanya kalau tidak ada komplikasi gula darahnya terkontrol dengan minum obat, obatnya akan diteruskan. Kalau terlalu rendah akan dikurangi dosisnya. Seperti itu Kalau ya. oh, iya. Kalau itu tidak minum obat, terus masih apa tetap 175 itu gimana dokter? Nah, biasanya nanti kita akan periksakan kadar HbA1c. Nah, itu tadi yang kita lihat di depan tadi ya awal ya. Jadi Ya. HbA1c itu melihat gambaran gula darah dalam 3 bulan terakhir. Nah, ini sebenarnya orangnya memang terkontrol dalam 3 bulan terakhir atau tidak. Nah, tetapi pemeriksaan ini tidak bisa dilakukan kalau kondisi pasiennya anemia. Nah, Oh, karena iya. iya itu kekurangannya pemeriksaan ini dia bagus karena bisa melihat gula darah dalam 3 bulan terakhir. Misalnya kita periksakan bulan ini ya, misalnya Bu Dwi kita periksakan bulan November. Nah itu akan menjadi gambaran gula darahnya Bu Dwi 3 bulan ke belakang. Jadi November, Oktober, dan September. Nah, itu kadar HbA1c. Kalau misalnya HbA1c-nya bagus juga, di bawah 6,5, nah itu bisa kita pertimbangkan pengurangan dosis obat atau penghentian obat. Gitu ya. Nah, jadi Iya. memang harus tetap dikonsultasikan kalau untuk penghentian obat karena dokter akan melihat parameter apakah ada komplikasi, penilaian gula darah 3 bulan terakhir, baru boleh beliau memutuskan ini bisa pakai obat, penghentian obat atau pengurangan dosis obat. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, terima kasih dokter. Ya. Baik, sudah mendapat jawabannya Ibu Dwi? Iya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik Ibu Dokter, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Anya Ari Setiawan. Izin bertanya, mohon maaf belum bisa on cam dan bertanya langsung dokter. Banyak orang bilang diabetes adalah penyakit yang dominan diturunkan kepada keturunan silang. Kebetulan nenek saya, ayah saya penderita diabetes. Apakah otomatis diabetes juga menurun ke saya atau jika saya menjaga pola hidup saya, apakah saya masih punya kemungkinan untuk tidak terkena diabetes? Terima kasih, Dok. Ya, ya, ini tadi dari Bu Anya ya. Ya, terima kasih pertanyaannya ya Bu. Ini juga sering sekali ditanyakan, dokter. Saya ada riwayat orang tua diabetes, dokter saya takut. Nanti saya diabetes juga nggak ya dok? Gitu ya, sering ya menjadi pertanyaan. Nah, orang-orang dengan itu namanya faktor genetik. Tadi kalau kita sama-sama belajar, itu faktor yang tidak bisa kita ubah ya. Karena ya namanya dari keluarga kita ya, memang faktor genetik ini berperan. Tuh. Jadi orang-orang yang sudah ada riwayat keluarga dengan diabetes harus benar-benar memperhatikan pola hidupnya. Apakah saya bakal diabetes, dok? Tidak selalu. Ya, selama pola hidupnya bagus ya. Makanya tadi kita sama-sama belajar bagaimana pengaruh lifestyle itu, pola hidup itu sangat berpengaruh. Jadi nggak usah kecil hati Bu Anya. Orang-orang yang tidak ada riwayat keluarga diabetes sekarang malah lebih banyak yang terkena diabetes ya. Jadi, dok, aku nggak anak ini keluarga diabetes, tapi kok kena diabetes? Oh, lebih banyak malah sekarang angka orang-orang yang terkena diabetes tanpa faktor keluarga. Nah, jadi memang ada faktor risikonya, tapi sebenarnya itu bisa dicegah dengan perubahan pola hidup kita. Jadi apabila kita sudah tahu, oh di sini saya ada bawaan genetik. Nah, saya harus lebih ekstra. Ya tadi olahraga, kemudian makanan-makanan yang berkadar gula tinggi, kemudian yang tadi ya atau makanan-makanan yang eh,
dalam kemasan, nah itu biasanya dapat gula tambahan dan konsumsi fast food ya. Kalau sekarang itu paling males masak gitu ya, pesen aja, pengen makan ini. Nah itu sebenarnya zat zat lemak, nah itu berlebihan di dalam makanan-makanan yang siap saji. Nah, selama kita mengontrol pola hidup kita dengan baik, tidak selalu. Memang ada faktor resiko, tetapi tidak selalu. Malah yang itu tadi saya katakan, orang-orang yang tidak punya faktor keluarga diabetes untuk saat ini malah lebih banyak terkena diabetes karena pengaruh pola hidup tadi. Jadi tidak usah berkecil hati ya. Itu kira-kira ya Bu Anya ya. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih jawabannya Ibu Dokter Tina. Untuk pertanyaan ketiga dari Ibu Nanda Said. Ya, Ibu Nanda. Ibu Nanda. Ibu Nanda. Terima kasih. Selamat malam Bu Dokter. Selamat malam Bu Nanda. In off cam ya Bu. Ya, halus sekali ini suaranya lembut ya, Bu Nanda. Izin bertanya Bu. Ya. Jadi kan saya kan punya tetangga Bu. Udah terkena diabetes cukup lama. Dulu tuh kakinya tuh sempat ini Bu, terluka gitu Bu. Iya. Terus nggak sembuh-sembuh. Untuk sekarang tuh udah kering lukanya. Cuman sekarang tuh komplikasi mungkin ya Bu, karena tubuhnya itu bengkak. Dari kakinya yang bengkak, terus ke jari-jari tangannya bengkak, lalu perutnya Bu yang bengkak. Tapi untuk berobat masih susah Bu. Iya. Sulit untuk diajak berobat gitu. Itu tuh masih bisa menjalar tidak ya Bu untuk ke organ-organ tubuh yang lainnya gitu. Karena kan sekarang kesulitan untuk berjalan gitu. Terus tubuhnya tuh kering, cuman gemuknya tuh karena bengkaknya itu Bu. Jadi apakah itu masih bisa meminimalisir komplikasi yang ada dalam tubuhnya atau tidak ya Bu? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nanda pertanyaannya. Nah, ini mungkin lebih sharing ya, Bu Nanda Ya, Bu. ketemu tetangga ya gitu ya. Nah, ini kakinya dulu bengkak, kemudian pernah diketahui diabetes. Sekarang kok tubuhnya jadi bengkak semua ya, Dok, gitu ya. Kira-kira ya kasusnya ya. Oh iya. Nah, tadi kalau kita bahas sedikit, diabetes itu ada komplikasinya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Luka yang sulit sembuh. Nah, itu. Jadi tidak seperti orang biasa. Kenapa ya, Dok? Kok orang diabetes ini lukanya kok susah sembuh gitu ya? Nah, jadi kadar gula yang tinggi itu menjadi media yang baik buat berkembangnya bakteri. Nah, itu. Jadi orang yang luka sedikit aja tapi diabetes lukanya jadinya susah sembuh karena invasi dari bakterinya itu sangat hebat ya ke area lukanya. Kemudian kalau sekarang jadi bengkak kira-kira kenapa ya Dok gitu. Nah, tadi saya bahas bisa komplikasi jantung dan bisa komplikasi ginjal. Ginjal yang paling banyak ya. Jadi hati-hati dengan pasien-pasien yang diabetesnya tidak terkontrol. Jadi badannya bisa bengkak, bisa. Kenapa? Karena cairan di dalam tubuhnya tidak bisa keluar. Ya kemungkinan besar. Kalau yang saya tangkap dari ceritanya Bu Nanda, kemungkinan ada komplikasi ke jantung atau komplikasi ke ginjal. Saya sarankan memang sebaiknya memeriksakan lanjut, memeriksakan fungsi ginjal sama memeriksakan fungsi jantung dari tetangganya. Gimana ya Dok kalau kesulitan biaya gitu? Ya mungkin kalau saat ini kan memang ada ada sarana JKN ya gratis ya untuk orang-orang yang kurang mampu. Tapi memang proseduralnya memang eh, ke lingkungan ya, ketua lingkungannya ya, ke RW atau RT. Nah, itu bisa dibantu Bu dengan orang-orang yang tidak punya dana. Nah, itu nanti bisa dibantu untuk pembuatan surat kesehatan yang gratis yang tidak berbayar ya. Tapi kalau misalnya ingin berobat ke fasilitas kesehatan yang juga berbayar dengan JKN juga untuk kelas 3 nggak terlalu berat ya sebenarnya. Cuman ya kan kita tidak tahu kondisi keuangan orang lain ya. Jadi kalau memang tidak mampu, saran saya memang menghubungi eh,
kepala lingkungannya ya untuk dibuatkan surat. Jadi memang harus diperiksakan kalau saya sarankan ya, terutama pemeriksaan jantung dan juga pemeriksaan ginjal karena memang sangat berdampak dari diabetes. Seperti itu ya Bu Nanda kira-kira ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kembali. Baik, Ibu-ibu, untuk audiens terakhir yang ingin bertanya yaitu Ibu Elsa Hudaya dari ULP Talang Padang. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih ya Mbak. Izin bertanya dokter. Ya, Masalah ini kan banyak banget yang tanya tentang diabetes tipe 2 ya dok. Ini iya, bertanya mungkin agak lain. ya Saya mau tanya boleh. tentang diabetes gestasional dok. Ya, Diabetes gestasional itu diketahui bahwa diabetes yang terjadi pada masa hamil ya dok. ya. Ini beruntun sih dok. Jadi ada nggak sih dok pemicu yang paling utama eh, dia bisa terjadi diabetes gestasional? Terus kemudian efek samping apa yang paling sering terjadi ketika ibunya itu DM saat hamil? Dan kemudian apakah akan terulang pada kehamilan selanjutnya atau tidak? Ya, Terima kasih ya dok. ini borongan ya Bu Elsa ya. Terima kasih ya Bu. Ini ibu-ibu nih juga ya. Cocok ini sasarannya ya Bu Elsa. Mantep ini borongannya ini. Nah, saya suka yang borongan ini ya Bu ya. Jadi satu orang langsung tiga gitu ya Bu ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang DMG stasional. Tadi kita agak singgung sedikit ya. Eh, eh, memang ini sebelumnya mungkin eh, pasiennya enggak ketahuan ada diabetes. Jadi pada saat hamil, biasanya kan ibu-ibu itu kontrol kehamilan ya. Kontrol kehamilan ke bidan atau ke dokter. Biasanya kalau kontrol kehamilan itu diperiksakan kadar gula darah. Nah, pada saat diperiksakan, kok gula darahnya tinggi? Ditanya, ibu sebelumnya itu punya diabetes enggak? Enggak pernah dok. Pas hamil ini aja, kok gula darahnya selalu tinggi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pemicunya ini, nah itu mirip seperti tipe satu ya. Tipe satu itu dia itu kan memang dari tubuhnya sendiri ya. Tubuhnya sendiri yang tidak menghasilkan insulin. Nah, kalau diabetes gestasional ini memang produksi insulinnya berkurang sehingga kadar gulanya naik pada saat kehamilan. Nah, itu bisa diinduksi oleh kehamilannya sendiri. Nah, jadi memang faktor secara pastinya belum bisa kita tentukan. Nah, itu makanya ibu-ibu yang memang program hamil atau sedang hamil, nah itu memang disarankan untuk pemeriksaan kadar gula darah. Biasanya memang dari dokter kandungannya juga sebelumnya akan melakukan screening ya namanya ya. Nah, terus pertanyaan keduanya tadi bagaimana kalau diabetesnya saat hamil terjadi, dokter? Nah, kalau pada pasien hamil memang kita agak sedikit effort ya, sedikit harus lebih istilahnya pemantauannya itu lebih ketat karena ada dua, ada ibu dan juga ada bayi. Nah, biasanya obat-obatnya juga tidak seperti orang-orang diabetes biasa. Nah, biasanya itu menggunakan insulin. Nah, karena lebih aman buat kehamilan. Nah, biasanya memang agak lebih berbeda dibandingkan orang-orang yang diabetes secara biasa. Nah, itu nanti dipantau. Kenapa? Nah, tadi terkait dengan pertanyaan ketiganya. Nanti gimana dok kehamilannya? Nah, biasanya ada dua kemungkinan. Jadi, tadi kita sudah singgung sedikit. Bayinya lahir dengan ukuran sangat besar. Nah, ibu-ibu yang misalnya itu tadi dikatakan lebih dari 4 kilo. Nah, biasanya giant baby namanya ya. Jadi ukuran bayinya itu besar sehingga waktu persalinan kok sulit dikeluarkan, tidak bisa persalinan normal atau eh, tangannya nyangkut gitu ya kalau bahasa awamnya ya gitu karena ukuran bayi yang terlalu besar. Nah, itu komplikasi pertama. Kedua, bayinya pada saat lahir karena ukurannya besar, gampang gula darahnya rendah pada saat lahir bayinya. Nah, itu biasanya menyertai ibu-ibu dengan DM gestasional. Atau bisa juga bayinya lahir dengan
kekurangan malah. Jadi kelainan pertumbuhan. Nah, jadi memang itu tadi saya sampaikan, kalau pada pasien-pasien yang hamil dengan diabetes itu harus dikontrol lagi lebih rutin dibandingkan yang biasa. Jadi memang pemantauannya lebih ketat ya. Kemudian bagaimana dok kalau nanti hamil pertama bisa nggak hamil keduanya nanti kayak gitu lagi? Bisa, jawabannya bisa. Bahkan ibu-ibu yang sudah melahirkan setelah awalnya pada saat hamil terdiagnosis DM gestasional, dilanjutkan berikutnya itu mengalami kadar gula darah yang tinggi berikutnya. Nah, makanya setelah hamil itu akan dilakukan monitoring. Jadi bisa jadi diabetes, bisa, sangat bisa. Nah, jadi pasca hamil biasanya nanti kita evaluasi lagi kadar gula darahnya. Seperti itu ya. Jadi sangat bisa berulang pada kehamilan berikutnya, bahkan itu bisa menjadi diabetes. Nah, tapi ada juga yang setelah kehamilan gula darahnya balik lagi normal, ada. Jadi tidak selalu. Kasusnya bervariasi ya, tapi kebanyakan yang memang menjadi diabetes yang membutuhkan terapi lanjut. Makanya setelah persalinan harus lakukan kontrol ulang ke dokter. Seperti itu ya, kira-kira tadi pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Apa jawabannya ada Ibu yang kurang dokter. jelas lagi kira-kira? Apakah Ibu Elsa sudah mendapat jawabannya? Alhamdulillah sudah, terima kasih dokter. Ini memanfaatkan momen sekali nih dok, pertanyaannya borongan dok. Iya, enggak apa-apa, Bu. Mungkin ada yang ini, aduh aku habis dengar Dokter Tina ini menjelaskan diabetes, nanti hamil apa jadi diabetes gitu ya. Jangan parno ya, tapi ya jadinya ya, Bu-ibu ya. Mudah-mudahan sehat-sehat Ya, terima kasih semuanya. banyak ya dok. Ya, ya. Baik, izin Ibu, ada 2 pertanyaan lagi di kolom chat. Ya, Mohon dijawab juga ya Bu. boleh. Dari Ibu Eni Diah. Selamat malam dokter, izin bertanya, saat ini media sosial kan banyak sekali konten tentang edukasi kesehatan dok. Ada Iya, satu yang membuat penasaran yaitu masak nasi dalam jumlah banyak dan disimpan di freezer. ya. Jika nanti ingin makan tinggal dipanaskan, di mana dijelaskan kalau nasi yang didinginkan mengandung pati resistan yang bisa menjadi probiotik untuk kita, dan juga dijelaskan indeks glikemiknya nasi dingin lebih rendah dibandingkan nasi panas. Jadi menurut dokter bagaimana ya dok? Terima kasih dok. Ya. Ini tadi dari Bu siapa ya, Mbak Tiara? Ini dia Bu. Oh iya, Bu Dia. Ini ya. Ini banyak sekali ya. Tadi saya baru lihat di Instagram juga muncul ini reelsnya ya. Ibu-ibu nyimpan nasi di dalam freezer, terus diangetin lagi, kukus gitu ya, Bu ya. Jadi panas lagi, terus dimakan lagi gitu ya. Nah, indeks glikemik. Nanti kita bicara sedikit tentang indeks glikemik. Jadi kalau nasi itu sendiri ada hitungan kalorinya. Jadi setiap makanan itu hati-hati dengan media sosial sekarang ya. Media sosial sekarang memang banyakkan memberikan info tidak selalu benar, gitu ya. Nah, jadi eh, ada baiknya kalau misalnya mau bertanya itu ke ahli gizi atau tenaga kesehatan. Jadi sebenarnya gimana dok? Masih ada kalorinya nggak sih? Ada, tentu saja ada kalorinya. Jadi ya, cuman kalau untuk hitungan kalorinya secara pasti itu saya belum tahu berapa ya. Tapi kalau untuk setiap makanan itu pasti ada nilai kalorinya. Nah, itu yang harus kita ingat pertama. Nah, sama dengan fenomena beras merah ya, ibu-ibu juga mungkin kalau lihat beras merah, dokter, ada juga yang beras porang ya. Beras porang itu juga sempat hits di media sosial ya. Nah, kalau porang sendiri memang lebih indeks glikemiknya memang kadar gula darahnya memang tidak tidak sebanyak beras biasa. Nah, yang harus ibu-ibu ingat bahwa setiap karbohidrat itu pasti memiliki nilai gula tetap. Nah, jadi bagaimana dok sebenarnya dok? Saya mendingan makan nasi yang dimasukin freezer atau beras merah kan saya jadi bingung dok. Gitu ya pertanyaannya biasanya. Kalau saya tetap, kalau ibu-ibu mau tahu secara pasti hitungan kalori ibu-ibu itu memang harus dihitung orang per orang. Jadi saya sendiri berbeda aktivitasnya dengan
Mbak Tiara, berbeda dengan Bu Nanda, berbeda dengan Bu Dwi. Nah, itu beda-beda. Nah, jadi tergantung aktivitas kita, tergantung jenis kelamin, tergantung berat badan kita. Jadi biasanya itu nanti dikalkulasi. Nah, rata-rata perempuan itu kebutuhan hariannya itu kalau aktivitasnya lumayan itu sekitar 1.600 sampai 1.700 kilokalori per hari. Itu rata-rata orang Indonesia ya dengan aktivitas sedang ya, sedang. Nah, jadi walaupun konsumsi beras yang di freezer atau apa itu tetap ada kalorinya. Jadi harus tahu takarannya berapa, kebutuhannya berapa. Kalau kita makan sesuai dengan hitungan kalori kita itu yang pas. Masalahnya sekarang kebanyakan kita aktivitasnya tidak ada, kalorinya lebih banyak ditabung dan disimpan jadi lemak itu ya. Nah, jadi boleh nggak makan nasi seperti itu tuh? Boleh. Saya bilang boleh, ya nggak masalah. Karena orang diabetes pun sebenarnya kalau dirawat di rumah sakit tetap makan nasi. Nah, cuman porsinya ditakar. Nah, tergantung kebutuhan kalori. Nah, misalnya kalorinya 1.600, berarti total seharinya itu ya dibagi 3 makan. Gitu ya. Nah, jadi boleh pakai porang dokter, boleh. Boleh pakai beras merah dokter, boleh. Tetapi berapa takarannya? Nah, itu sendiri yang menjadi PR kita masing-masing. Nah, jadi tidak masalah sebenarnya, tetapi kebutuhan banyaknya beras yang dikonsumsi, banyaknya nasi yang dikonsumsi, atau roti, atau apapun yang lain, itu harus sesuai dengan kebutuhan kalori harian kita. Seperti itu ya, mau itu lebih sedikit, mau itu lebih besar, selama porsinya itu cukup dengan hitungan kalori, aktivitas kita sesuai dengan kalori yang masuk tidak menjadi masalah. Seperti itu ya kira-kira ya. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya ya. Baik. Apakah sudah dapat jawabannya, Ibu Eni? Terima kasih dokter atas Ya, jawabannya. sama-sama Bu Eni. Jadi nanti kalau lihat medsos nggak perlu ini ya Bu. Oh ya, ya nggak apa-apa. Saya makannya segini porsinya berarti saya olahraganya segini gitu. Jadi nggak usah jadi takut. Bukan Makanya, berarti bukan patokan ya dok ya. bukan. Setiap makanan itu kalorinya berbeda-beda. Sekarang sudah banyak aplikasi kalau Bu Eni searching-searching ada aplikasi yang kita mau ketik makan apa itu kalorinya keluar. Nah, itu mungkin bisa jadi pilihan ibu-ibu ya. Misalnya mau makan mm, 1 buah apel, nah itu sudah ada kehitungan kalorinya. Udah ada sekarang banyak aplikasi yang itu. Jadi mau masukin berapa sendok nasi itu bisa sekarang. Ada itu. Aplikasinya sudah banyak sekarang berkembang. Jadi bukan eh, berdasarkan hanya jenis makanannya, tetapi jumlahnya juga harus diperhitungkan. Kalau kalorinya sedikit tapi jumlahnya banyak, sebenarnya sama aja ya. Jadi ya mendingan harusnya seimbang. Seperti itu ya Bu Eni kira-kira ya. Ya dokter, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Ibu dan semua ibu-ibu PIK UP3 Prinsewu, mengingat waktu untuk sesi bertanya, nanti boleh di chat pribadi Bu kepada Ibu Dokter Iya kalau boleh ada yang boleh ingin Bo bertanya. nanti ya boleh nanti disampaikan ke Bu Risma nggak apa-apa kalau misalnya malu bertanya daripada sesat di jalan dan jalan-jalan ya Bu ya. Iya, Jadi jadi nggak apa-apa, nggak masalah nanti boleh disampaikan. jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut dan mungkin belum terjawab dan masih ingin lebih tahu lebih dalam ya Bu, boleh japri ke Ibu Dokter Nita, nanti akan di-sharing nomornya sama Ibu Risma. Eh, sebentar ya Bu. Baik, mungkin itu dari acara kita pada malam hari ini. Ada 2 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ibu Janik Rehan dan juga Ibu Eci Eki. Kemudian sesi tanya ada sekitar 6 atau 7 orang yang nanti untuk door prize-nya akan diundi. Dan untuk yang memenangkan door prize nanti akan dicat secara pribadi. Terima kasih kepada Ibu Dr. Arlentina yang telah memberikan paparan atau sharing yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Dengan adanya sharing kesehatan ini, semoga kita dapat lebih memahami mengenai diabetes ya Bu untuk pada masa kini. Terima kasih juga kepada para audiens yang telah berpartisipasi.
Untuk sesi selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama dengan ibu narasumber kita, Dr. Arlentina Simamora. Kepada ibu-ibu diharapkan untuk dapat mengaktifkan kameranya. Sudah, Bu Izin Renata. mengambil foto ya ibu-ibu. Yang belum buka kamera masih ditunggu. Oke, mungkin segini aja ya. Kita capture ya. Hitungan 1, 2, 3, senyum. Sebentar. Tunggu, save dulu. Oke, ganti gaya ya ibu-ibu. Oh, L, oke L. 1, 2, 3, senyum. Oke. Sekali lagi nggak Bu Ibu? Sekali lagi ya, gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Untuk Ibu Arlentina, terima kasih untuk sesi sharingnya. Dilanjutkan nanti acara kita. Untuk Ibu Arlentina boleh Bu meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih ya ibu-ibu semua. Semoga sharingnya bermanfaat ya Bu. Sehat selalu ya Bu. Amin. Terima kasih Terima Bu kasih, Dokter, Bu. bermanfaat Terima kasih, Bu sekali. Tadi banyak sekali pertanyaan antusias dari ibu-ibu PIKK Pringsewu. Terima kasih ya Dokter. Oke Ibu, saya izin live ya. Ya, terima kasih Ibu. Penutupnya Mbak Tiara. Maaf Ibu. Baik, terima kasih kepada para audiens yang telah aktif dalam sesi tanya jawab tadi dan juga untuk acara Zoom pada malam hari ini. Semoga sesi sharing tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil tindakan yang lebih baik dalam menangani masalah kesehatan yang ada. Demikianlah rangkaian acara pertemuan rutin bulanan PIK UP3 Pringsewu pada hari ini. Saya Tiara Yulia, mewakili tuan rumah ULP Liwa yang bertugas mohon maaf sebanyak-banyaknya atas segala kekurangan dan juga kekhilafan selama acara berlangsung. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara berikutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan live dulu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol ringan sama Bu Ersa dulu. Iya, boleh lanjut Mbak. Jadi ibu-ibu sekalian pertemuan ini bisa dibilang kalau saya pribadi shock ya, tidak sama sekali tidak mempersiapkan apapun. Ternyata Bu Ersa hari Senin mengabari bahwa Bu Ersa Bapak telah mendapatkan SK baru. Memang tidak jauh dari kita semua di UI, tapi bagaimanapun meninggalkan Pringsewu itu sangat berat ya Bu, apalagi baru istilahnya ibu tuh ibu pertama di Pringsewu yang sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi saya juga sebagai sekretaris mohon maaf belum bisa menyiapkan video. Sebetulnya saya udah bikin tapi belum selesai. Saya tadinya ingin diputarnya hari ini, hanya qadarullah kondisi saya juga masih belum baik dan anak-anak juga belum stabil.
Jadi belum beres videonya Ibu. Jadi mungkin ini bagi ibu-ibu semua yang belum mengetahui, izin memberitahu lagi, mungkin ini adalah pertemuan terakhir bersama Ibu Ersa sebagai Ibu Ketua gitu. Kepada Bu Ersa, bila ada satu patah, dua patah kata yang ingin disampaikan kepada kami semua, silahkan Ibu, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih Mbak Renita. Apa ya? Saya apa ya ibu-ibu? Pertama itu saya ucapkan terima kasih banyak buat ibu-ibu semua ya ibu-ibu. Walaupun sebentar ya kita bertemu, tapi insya Allah ya ibu-ibu bisa ada kesan dan sisi baiknya yang bisa diambil atas pertemuan kita ini ya ibu-ibu. Memang mungkin hanya sebentar, tapi saya pribadi merasa senang sekali. Saya pertama kali bertemu dengan ibu-ibu di UP3 baru, di PKEP, IKK Pringsewu. Ketemu ibu-ibu yang semangat, pokoknya kreatif-kreatif gitu ya. Ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu, gini-gini, gimana gini-gini Bu. Alhamdulillah lah saya tuh dibantu sekali ya dengan ibu-ibu Pringsewu ini. Dan tidak ada yang susah menjalaninya bersama ibu-ibu. Semua kompak, solid. Anggaplah ya ini kenangan manis untuk kita semua ya ibu-ibu. Kalau dibilang bukan masalah jabatannya ya, masalah kebersamaannya ya dibilang belum puas ya belum ya Bu ya. Maksud saya tuh masih ada beberapa yang belum kita capai bersama ya. Yang pertama kayak arisan gabungan ya. Tapi tidak apa-apa, memang jodohnya itu sampai di sini. Yang penting saya berkesan di hati ibu-ibu semua, dan ibu-ibu semua pun berkesan di hati saya. Saya minta maaf sekali ibu-ibu ya, kalau saya ada salah, kalau saya ada hilaf dari saya atau dari Bapak. Yang penting sehat lah, bahagia semua ya. Kita bisa silaturahmi terus ibu-ibu. Bukan antara ibu bos atau mantan ibu bos atau apa, tapi kita sebagai keluarga besar PLN ya, secara keseluruhannya ibu-ibu. Saya selalu senang kalau ibu-ibu sapa saya. Dimanapun misalkan kita bertemu, jangan lupa untuk menyapa saya ya ibu-ibu. Terima kasih. Spesial sebenarnya ibu-ibu semua tuh di hati saya ya. Walaupun kita mungkin hanya sebulan sekali bisa bertemu gitu ya, atau berkomunikasi, tapi tidak, istilahnya udah merasa dekat lah ya. Apalagi saya kan ya lumayan lah dari Kota Bumi, udah banyak beberapa yang kenal ibu-ibu kan, lanjut ke Pringsewu, alhamdulillah lah banyak yang sudah kenal dengan saya gitu ya. Tapi nggak usah bersedih hati ibu-ibu, insya Allah semua jalannya ini jalan yang terbaik lah dari yang di atas ya untuk kita semua. Untuk Bapak, insya Allah ya, insya Allah yang terbaik lah. Bapak insya Allah kuat juga menjalaninya. Saya juga insya Allah saya harus selalu support dan dukung Bapak gitu ya. Gimana pun posisi, apapun Bapak gitu ya, saya selalu support. Ibu-ibu jangan patah semangat gitu ya. Teruslah berkarya di PIKK, mendampingi suami, berdoa ya ibu-ibu ya. Maksudnya selalu support lah suaminya untuk ke arah kebaikan ya ibu-ibu. Semoga nanti tetap berjalan PIKK-nya ya, siapapun pemimpinnya. Insya Allah saya tahu potensi ibu-ibu ya. Saya tahu dari masing-masing ibu-ibu mau baik anggota atau pengurus, itu luar biasa menurut saya ya. Walaupun gimana
sebentar ya ibu-ibu, ya janji nggak nangis sih sebenarnya. Janji nggak nangis, tapi ya walaupun ntar masih terasa berkesan gitu ya ibu-ibu buat saya. Apalagi orang-orang yang lama ya seperti Bu Anya, Mbak Rona itu kan sudah saya kenal lama ya dari Kota Bumi. Terus ibu-ibu juga ya mungkin dulu ketemulah sama saya tapi belum terlalu kenal ya kalau saya di Kota Bumi. Tapi ya apa ya, insya Allah lah ya ibu-ibu yang terbaik buat kita semua. Tetap semangat, tetap jalani. Nanti mohon bantuannya ibu pengganti bapak itu kan ibu manajer ya. Ibu-ibu lah istilahnya ya. Mungkin banyak sekali ibu tuh kegiatan selain di kantornya pun pasti sudah sangat sibuk. Tapi yang tidak apa-apa nanti tetap komunikasi dengan ibunya. Nanti baiknya PIKK seperti apa. Mungkin di PLH kan ke wakil ketua atau misalkan ibunya mudah-mudahan sih bisa mendampingi ibu-ibu semua ya, tetap memegang dua peran sebagai ibu manajer dan ibu ketua PIKK. Harapan saya mah yang terbaik saja ya buat ibu-ibu semua. Tetap semangat loh, Mbak Jani kapan lagi ya semangat loh. Udah akhir-akhir ini tuh Mbak Jani tuh sangat semangat membantu saya, apalagi dalam persiapan kayak kemarin eh, sama Bu Ikin tuh ya sama-sama bakti sosial ya, Mbak Penny juga dengan persiapan Argab juga diteruskan Argabnya, insya Allah nanti kantor tetap support ya dengan Argabnya nanti di tanggal 5 Desember. Eh, Ibu-ibu, sekali lagi mohon maaf saya sama Bapak jika ada salah ya. Ya, ya udah itu aja. Kita tetap keluarga ya ibu-ibu. Tetap sapa saya sama Bapak. Walau singkat, tapi saya yakin pertemuan ini berarti ya buat kita semua ya. Keluarga ya, keluarga P3 Pringsewu. Terima kasih. Bapak-bapaknya juga tetap semangat ya, didorong gitu sama ibu-ibu. Nah itu aja lah dari saya. Mohon maaf ya ibu-ibu sekali lagi kalau saya sama Bapak kurang maksimal gitu di Pringsewu atau ya ada salah ya intinya itu ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nyangka ya pertemuan ini malah penuh dengan tangisannya dan air mata. Tapi meskipun begitu, menurut penilaian saya pribadi dan suami, Pak Himawan itu adalah sosok yang luar biasa, baik, panutan, soleh, dan memang jarang ya kami menemukan pemimpin yang soleh gitu Bu. Jadi jujur Pak Himawan juga termasuk salah satu role model ya bagi suami saya, dimana kalau misalnya marah tuh hanya marah biasa gitu Bu, tidak secara personal, tidak menyerang personal, tidak ada keterusan setelah marahnya. Jadi sungguh-sungguh orang yang profesional. Begitupun ibu, kasih sayangnya kepada PIKK udah sangat terasa. Dedikasi, jarak yang ibu tempuh untuk pulang pergi ya untuk mendampingi kita padahal jauh gitu, tapi ibu selalu nyempetin gitu. Makasih banyak ya ibu ya. Mungkin selanjutnya jika ada yang mau disampaikan dari Bu Janik, Bu Anya, atau ibu-ibu yang lain, silahkan langsung saja di unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya agak susah ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ada ucapan yang lain lah selain saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Ersa, Pak Himawan juga yang sangat welcome. Makasih Bu Ersa dalam waktu yang sebentar ini sudah membimbing saya dan ibu-ibu yang lain. Sudah menerima ketika kami memberikan saran, masukan, sudah baik banget kalau sebagai ketua bisa
apa ya, mendengarkan kita semua. Terus yang saya nyesek itu saya ini sama teman-teman ibu-ibu yang lain latihan paduan suara ya. Kita ngomong, yuk kita semangat latihan, nanti kita tunjukin Bu Ersa gitu. Nah, kok Bu Ersanya malah pindah ke UIN gitu kan. Jadi nyesek gitu, padahal kita loh yang tuan rumahnya gitu kan. Kita ikut lomba, tapi Bu Ersanya malah pindah ke UIN. Terus ya sedih, karena baru sebulan yang lalu kita ngelepasin ibu-ibu ya, yang suaminya pada pindah ke unit lain. Kok malah sekarang kita ngelepasin induk kita gitu. Kita yang baru UP3-nya baru netes, baru punya induk. Terus sekarang induknya udah pergi, terus kita harus mulai dari nol lagi, adaptasi dengan ya induk yang baru nantinya gitu kan. Terima kasih banyak pokoknya Bu sama lagi, saya nggak ada kekurangannya, sudah perfect banget lah. Sudah banyak memberikan pelajaran, bimbingan, sudah banyak pengorbanannya. Seperti kata Mbak Renita tadi, jarak yang ditempuh tuh nggak menghalangi Bu Ersa untuk memprioritaskan kita, ibu-ibu. Terus ya harapannya Bu Ersa sama Pak Himawan sehat selalu, dimanapun berada, diberi kemudahan, selalu dilindungi Allah, dan apapun yang Allah kasih memang pasti yang terbaik, pasti ada hikmahnya semua. Kita mah saling doakan saja ya Bu. Dan saya secara pribadi memohon maaf, pastinya ada kehilafan selama ini, berkata yang nggak baik, perilaku yang nggak berkenan di hati Bu Ersa. Saya mohon maaf. Ya pokoknya semangat buat Bu Ersa, Pak Imawan. Doakan kami di sini bisa terus berjuang. Nggak tahu gimana caranya nanti. Ya Allah, sedih banget. Udah kasih Bu Ersa, mengasih Pak Imawan. Love you. Terima kasih Mbak Jani. Love you too. Bu Dwi atau Bu Leni atau Bu Feni yang mau ada yang mau disampaikan lagi, bisa langsung unmute aja. Mbak Feni kuat untuk ngomong. Mbak Feni, dari tadi aku tengok Mbak Feni yang paling paling pertama nangis ini. Hai Mbak Pen, hai. Gak apa-apa Mbak Pen, kita Mbak masih Feni ketemu di buka UI aja, loh. Mbak Feni ngobrol aja, kita sharing mumpung masih ada Bu Ersanya. Itu Mbak Pen nih, hei, gak apa-apa ya. Mbak Putri, Bu Leni mau ada yang disampaikan? Mbak Anya atau Mbak Ades, Mbak Rona, Mbak Eni, Mbak Elsa, ayo satu orang lagi aja nggak apa-apa, saya tungguin. Ya, ayo. Ada Mbak Mbak Anya, Bu Rona, Mbak Ades. Kayaknya semua ini Bu masih shock sebenarnya Bu. Nggak, aku kalau misalnya tuh kan izin Bu nggak bisa berkata-kata, Ibu tahu saya cengeng, kata Mbak Anya. Jujur, iya jujur Bu, kita semua tuh shock Bu. Jadi kalau misalnya dikasih waktu agak jeda, mungkin prepare-nya akan lebih apa ya, akan lebih baik gitu. Saya pun jujur malu Bu, tidak bisa memberikan kesan yang bagus gitu ya di akhir pertemuannya gitu. Ingin tapi belum bisa. Enggak, Mbak Renita udah bagus banget. Udah Ya ampun. bagus, Mbak. Makasih udah Iya, temenin ya PIKK. Allah, Bu. Gimana ibu-ibu untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan. Untuk pemenang arisan mungkin nanti Bu Leni akan kirim di grup ya ibu-ibu. Saya mewakili anggota dan seluruh pengurus, sekali lagi Bu Ersa mohon maaf lahir batin, mohon kelapangan hati Ibu.
selama kita bersama, selama kita bermuamalah atau selama kita eh, berkegiatan, ya namanya piring dan sendok mungkin ada yang tidak cocok, ada yang menyakiti, tapi semoga di pertemuan terakhir ini kita saling memaafkan ya. Insya Allah kalau dari saya pribadi tidak ada kejelekan, tidak ada dedekna gitu ya. Dan semoga ibu pun demikian. Ibu orang baik, bapak orang baik, insya Allah ketetapan Allah lebih baik. Dan Insya apa Allah. namanya? eh, Semoga ibu sama bapak selalu diberikan kesehatan dimanapun berada, diberikan perlindungan. eh, Apa namanya, sebaik-baiknya ya hasbunallah wa ni'mal wakil ya, sebaik-baiknya pelindung adalah Allah. Mungkin sekian dari saya, sekian dari teman-teman dan semua anggota. Ya, Semoga kita semua berjodoh lagi Bu, entah mungkin nanti di unit mana, PLN kan biasanya gitu ya Bu, ya, masih iya muter ketemu lagi. lagi. Ya, Iya, masih ketemu lagi. Semoga kita masih berjodoh lagi dan insya Allah ya, kalau misalnya kita bertemu, insya Allah kita masih sapa-sapa Ibu. ya. Iya. Terus saya sapa satu-satu Mbak dari atas. Oh iya, Dari boleh. atas layar saya ini Ya. ya. Bu Hera Agus, Kalirejo. Semangat ya nanti di Kalirejo Mbak sama Bu Dwi sama Bu Riana ya. Tetap Ya, aktif Ibu. loh ya. Heeh, jangan Sukses berhenti. terus, Bu. Iya, Bu Dwi ya. Sehat-sehat Ibu. Heeh, sehat-sehat Bu, tetap Alhamdulillah, semangat. amin. Ibu nih usia tapi tidak apa ya, tidak membatasi usia Ibu untuk terlalu berkreasi, beraktif di PIKK ya Bu. Semangat Ibu. Ya, Mbak terima Penny, kasih, Bu. Mbak Penny seksi ekonomi saya yang luar biasa ya. Capek tapi selalu berikan yang maksimal untuk membuat kami kenyang semua. Makasih Mbak Penny. Mbak Renita, sekretaris yang serba bisa semuanya. Makasih, aktif. Tapi Mbak Renita mungkin karena pinter ya, jadi sekarang banyak ide, terus banyak, Bu, ini gimana kalau bagusnya begini, kalau bagusnya gimana, Bu? Nah, itu karena tandanya orangnya banyak ide. Ya, terima kasih udah selalu berikan apa ide-idenya untuk PIKK. Bu Leni Sadikin, makasih ya Ibu. Udah menemani saya pas masuk Pringsewu juga Ibu aktif sekali. Mau Sama-sama diajak Ibu. kemana-mana. Terakhir kita kenangan bakso ya Bu, sampai ke Kedongdong itu baru Iya, pertama kali saya tahu itu Kedongdong. Jauh sekali, nggak nyampe-nyampe ya saya bilang. sama-sama Bu, Kirain saya juga dekat. baru sekali Iya. sana. Iya, terima kasih kemarin udah temenin sama Bu Janik. Ini ternyata walaupun baru aktif kembali di PIKK, ternyata banyak potensi sekali dari Bu Janik ini ya. Waduh, bisa menghandle terutama kerempongan menyiapkan door prize untuk Agustusan kemarin ya. Itu luar biasa loh, belanja apa gitu sama tim-tim di Pringsewu. Mbak Putri nih sama juga ya. Tetangga kita ya, cuman beda gang. Ibu minta maaf ya, Bu. Sama-sama Mbak Putri, makasih udah aktif, udah bantu, terutama ibu-ibu Pringsewu kan banyak ya yang direpotin sama saya. Mbak Nanda, terima kasih, sering juga Mbak Nanda hadir ya di pertemuan, makasih loh Mbak, Sama. Maaf kalau saya Salah. ada salah ya Mbak, ya Sehat-sehat tetap ya, aktif Bu. ya Mbak, makasih. Mbak Ais ini si nama yang Sunda banget. Makasih ya Teteh udah Ibu, aktif nih. Udah aktif di terus, PN. sehat terus. Sehat-sehat semuanya. Mbak Amin. Tiara ini baru saya mungkin lupa atau ingat tapi ya terima kasih untuk MC hari ini di Liwa sudah dikoordinir sama Mbak Lili Ivan juga sama Mbak Bu Risma ya. Nah, walaupun Bu Risma baru bergabung kemarin itu ditodong juga sepertinya ya, kaget. Loh kok Ibu kebagian saya Liwa ya? Iya, tapi alhamdulillah menjakupi untuk pertemuan hari ini, tim-tim Liwa ini. Terima kasih sudah eh, walaupun agak ditodong ya Mbak Lili Ilvan, tapi ya udah nggak apa-apa katanya. Alhamdulillah acaranya sukses kan hari ini.
pertanyaannya banyak, ibu-ibu sangat antusias dengan tema-tema yang tadi disampaikan oleh narsum. Terima kasih ya, sudah bersedia untuk pertemuan bulan ini. Mbak Vina Dimas, juga terima kasih. Seringkali ya aktif hadir di pertemuan. Sering ketemu saya di pasar makanan itu loh yang patung gajah. Pernah ketemu, pernah saya dibelikan apa ya dulu si Oma ya sama Mbak Vina Dimas. Dimsum ya, lupa. Makasih ya, Mbak Nancy Eki, makasih. Mbak Wardah juga. Mbak Rona ini, Mbak Rona sama Mbak Anya ini. Ya, udah ketemu saya dari Kota Bumi, ibu-ibu muda yang aktif sekali lah istilahnya mau direpotin walaupun bekerja berdua tuh, tapi mau gitu loh, insya saya repotin, ayo nggak apa-apa saya ajak sekali-kali gitu, tapi nggak apa-apa walaupun tidak bisa hadir rutin, tapi saya senang udah ada gitu di grup PIKK ya. Bu Lina Ingguk juga aktif, sering bertemu. Nah ini Mbak Eni, dia juga dulu dari Kota Bumi bareng saya. Udah dulu kalau di Kota Bumi itu jadi itu model lomba kebaya dulu. Sangat cantik sekali kebaya sama Mbak Eninya. Cocok untuk jadi model Mbak Eni dia ini. Terus Mbak Elsa Hudaya juga sangat aktif. Makasih. Mbak Ades juga baru berapa bulan ya Mbak Ades gabung ya ke PIKK Pringsewu tuh ya. Baru ya gantikan Bu ini ya. Mbak Lia. Oh Mbak Lia, ya ya Allah lupa. Yang Bu Rino baru Mbak Julia Agnes itu ya. Ya udah Mbak Ades, mohon bantuannya tetap aktif ya, walaupun tahu banyak yang bekerja, ibu-ibu di sini tuh saya tahu banyak pegawai. Kayak Mbak Ades juga, Bu Risma kayaknya semua ya. Mbak Eni, Mbak Elsa semua, Bu Rona, Mbak Anya, semua pegawai. Tapi insya Allah makasih banget masih bisa menyempatkan untuk hadir di PIKK. Makasih ya pokoknya semuanya. Love you ibu-ibu. Nggak tahu sertijabnya kapan. Tadi saya juga izin Bu JM, Bu. Saya ikut dulu acara ini ya. Lanjut Ibu, katanya kan belum sertijab juga. Tapi nggak tahu juga sertijabnya kapan. Dinanti aja sertijabnya. Saya sih offline karena banyak yang keluar. Tapi yang mudah-mudahan saya bisa hadir juga di sana. Kalau enggak ya nanti online. Tapi insya Allah lah saya kan masih di Lampung. Nanti sekali-kali bisa datang ke Bapak ya. Gitu, terima kasih ibu-ibu semua. Love you ibu-ibu. Sehat-sehat semuanya ya. Selamat beraktivitas selanjutnya. Selamat istirahat mungkin ya, bukan beraktivitas. Ya, terima kasih ibu-ibu. Iya, ibu-ibu yang apa namanya selain pengurus boleh untuk live ya. Ibu-ibu yang pengurus diharapkan masih stay dulu di Zoom ini. Terima kasih ya ibu-ibu atas kehadirannya. Sehat-sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Liwa. Terima kasih. Mbak Putri, kenapa itu Mbak Putri? Gak apa-apa Mbak Put. Iya. Ya semua ya ibu-ibu. Udah ya? Iya, ini. Oke. Enggak. Ya. Udah, ini udah semua kayaknya, Bu. Iya, lanjut Mbak. Ya. Udah semua, Bu. Kayaknya ini tinggal pengurus aja.